Halo teman-teman, kembali lagi dalam suasana Ramadan. Ya harusnya kita dari awal begini ya. Baru kepikiran sekarang. Oke, gue Jeki yang akan menemani teman-teman untuk sesi kali ini. Dengan siapa? Ricky dari Jakarta Timur. Oke. Ali dari Selatan Jaksel. Oke. Adi dari baratnya Jakarta. Oke, ya kita tahu pada saat video ini tayang mungkin lebih banyak pertandingan internasional ya. Timnas siapa? Pemain-pemain kita yang ke Timnas Vlahovic segala macam. Jadi untuk kali ini memang kita nggak bahas pertandingan, cuman masih berita-berita yang ya kita masih kumpulkan. Mungkin ini beritanya agak ke belakang hari ya, karena memang pas lo tayang ini kita tag udah beberapa hari sebelumnya. Ya ini kan ada masalah ruang ganti kan. Banyak ada yang bilang gak nyaman, salah satunya adalah Yildiz. Kemungkinan sih nih kalau misalkan Mota stay, Yildiz bakal cabut nih. Kemungkinan ya kalau Yildiz stay. Tapi kalau misalkan Yildiz Mota out, ya misal Yildiz bisa ada juga. Cuman menurut lu gimana nih? Yildiz nih kayaknya sekarang auranya aura dijual. Aura dijual entah itu karena nggak nyampe 4 besar atau karena ada bermasalah sama Mota. Lu lebih milih mana nih? Mendingan ya Mota aja udah out gitu loh. Jangan sampai udah 4 besar terus Mota masih pertahanin, Yildiz yang out. Nah kalau menurut lu masalah Yildiz ini gimana nih? Akhir-akhir ini kelihatannya juga sampai ada berita manajemen Juve kayaknya mengintervensi Mota juga. Itu kan gua kasih nomor 10 karena lu harus develop dia dong. Tapi masalahnya kemarin udah dicadangin. Iya kan? Nggak main-main. Nah lu melihat masalah Yildiz ini gimana dengan Mota ini nih? Apakah emang bakal mengkerucut jadi dijual atau masih punya harapan? Gimana Rick? Ini sudah perang dingin ya sepertinya ya. Dari pernyataan terakhir dari beberapa berita yang gue baca kemarin kan Yildiz, Dusan sama satu lagi yang duduk bertiga di bench. Ingat gak lu kemarin? Iya, satu lagi gue lupa. Itu sudah mengatakan bahwa dia tidak suka dengan keputusan-keputusan Mota, taktikal dan lain-lain di ruang ganti. Jadi nggak tahu ini masih gosip atau enggak, tapi banyak berita yang gue baca berseliweran di Twitter maupun di Instagram seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah ada duri dalam daging nih di dalam tim ini gitu. Jadi sudah mesti diselesaikan permasalahan ini gitulah. Kalau misalnya harus memilih ya tadi pertanyaan lu ya, gue lebih memilih Yildiz yang in aja, biarkan Mota yang out gitu. Karena yang tadi lu bilang pemain ini pemain spesial, menurut gue dia salah satu yang terbaik di tim ini saat ini. Pemain muda paling berbakat di Eropa, pemain muda dengan harga termahal di Eropa saat ini. Jadi menurut gue kehilangan Yildiz akan menjadi bencana baru lagi sih buat Juve gitu. Kehilangan salah satu orang yang bisa merubah jalannya pertandingan. Ya walaupun mungkin terlalu lebay kata-kata itu ya saat ini ya. Tapi gue yakin anak ini punya potensi di masa depan. Ya, gitu sih. Ya oke. Ya kalau nggak ada potensi nggak mungkin kita kasih nomor 10 Iya, ya. betul. Walaupun ada juga yang mengatakan nomor 10 itu marketing juga. Ya, tapi gue harus mempercayai juga bahwa nomor 10 ada sisi tekniknya juga lah. Nah kalau dari Ali gimana Li tentang Yildiz ini? Karena ya kondisinya itu kalau misalkan kita nggak capai 4 besar, Yildiz pasti akan dimonetisasi. Pasti. Kalaupun bertahan ke 4 besar terus tiba-tiba dapat ilham kayaknya Mota terus aja deh, ya Yildiz juga bakal cabut karena udah gak nyaman. Gimana lu lihat situasinya? Gue ngelihatnya indikasinya memang udah ada ke situ nih. Tapi di satu sisi klub masih berusaha mencapai di mana untuk saat ini Mota in, Yildiz in. Makanya ada intervensi kayak gitu kan. Gue nggak mau tahu Yildiz ini kita kasih nomor 10 bukan cuma marketing gimmick sebenarnya. Kita tahu dia punya potensial. He's a rough diamond gitu. Dia berlian yang masih perlu diasah. Lo utilize dia deh. Seenggaknya sampai akhir musim ini lo mainin dia, lo taruh dia di posisi terbaik. Karena kalau gue ngeliatnya di antara pemain-pemain Juve yang ada sekarang yang bisa main between the lines itu cuma Yildiz sebenarnya. Dan link up play dia ke tengah ke depan itu yang paling jalan. Agak beda sama Chico ya. Kalau Chico tuh gue ngeliatnya dia winger oke, tapi memang one dimensional aja gitu loh. Nah, memang jatuhnya nih klub masih mau mengusahakan biar Yildiz diutilize full at least sampai akhir musim ini di bawah Mota. Jadi ya Yildiz and Mota in. Tapi kalau misalnya memang gue disuruh milih, gue lebih milih Yildiz yang in. Karena it's one for the future. Dia masa depannya Juve itu dia dikasih nomor 10 itu bukannya tanpa alasan gitu. Iya. Lagi aneh banget sih kenapa harus Nico mulu sih? Iya, gue juga bingung. Itu dia yang juga jadi evaluasinya si klub kan. Lo nggak punya starting 11 yang bener, orang ditukar-tukar, orang dipindah-pindah, jadinya nggak jalan gitu. Iya maksud gua ya udah sih Nico ya cadangan aja ntar dia jadi super sub bagus kan nggak masalah gitu. Kenapa? Dan catatannya kan berkali-kali Yildiz golin dari sisi kiri.
lawan VSV. Iya. Gol pertama di Serie A dia, iya kan? Dan itu semua dari sisi kiri gitu, tapi dia selalu bermain di sisi kanan saat ini gitu. Kasihan juga sih sebenarnya. Oke, dari Adi gimana nih? Ya kalau emang POV manajemen sumber cuan ya Yildiz stay. Karena kan player konten nomor 10 terus juga berlian di masa depan Ya, tapi emang ada berita si Mota kayaknya udah dikasih tahu, bahkan berita itu kan ada memang ya, intervensi. begini kan ini kan siapapun pelatihnya kalau kayak gini ya, kalau pelatihnya bukan Mota terus diintervensi seperti itu, apakah pelatih itu mau mainin Yildiz? Ya belum tentu. Jadi karena Mota secara manajemennya jelek, makanya dia ultimatum. Kalau pelatih yang pelatih sekarang ini keras kepala kayak Allegri, gue yakin Allegri berontak yang model begini. Jadi manajemen juga harus mengetahui bahwa ya gue punya sistem. Kalau pemain ini lagi underperform dan nggak gue pakai, ya lo harus terima kondisi seperti ini. Mungkin fans juga nggak terima karena Yildiz kan calon superstar dan juga calon pemain kontennya manajemen. Jadi emang jadi gue harus mainin sama kayak kasus di tim lain, kayak ketika Pogba datang ke sebuah klub itu kelas sama Mourinho saat itu. Yang dipecat pelatihnya bukan Pogbanya. Ya ini seperti ini, dia akan ada korbannya salah satu. Kita nggak bisa menyelamatkan dua-duanya karena klub ini akan harus sustain, tapi salah satu harus ada di cut off. Kita nggak bisa. Sama kayak Ronaldo, kasus sama Ronaldo sama Allegri, akhirnya Allegri yang di cut off. Atau ketika Allegri balik, Ronaldo yang pindah. Jadi emang harus punya pensiunnya, ada salah satu yang harus keluar. Dan menurut gue ya Mota yang harus keluar kalau kondisi seperti ini gitu. Karena manajemen akan mikirin cuan, nggak mikirin prestasi kan. Cuan dulu. Ya Yildiz yang dipertahanin. Oke. Cuan first. Oke, ya ini POV yang terlihat berbeda juga ya, bahwa pelatih punya kuasa untuk menentukan gue mau mainin siapa. Gitu kan maksudnya kan. Jadi ya lu harus terima dong kalau memang itu underperform. Even itu adalah harapan lu. Ya underperform karena lu mainin dia di kanan mulu. Gitu. Ya makanya ini ruang diskusi memang kan kayak gini kan. Gitu. POV-nya bisa berbeda-beda, tapi nggak apa-apa. Ya menurut gue memang Yildiz ini menjadi masalah kalau memang dia pertama tidak mengeluarkan potensi terbaiknya di posisinya gitu. Jadi dia harus ada di potensi terbaiknya baru bisa kita nilai fair. Ya kan, kalau dia underperform karena di posisi terbaiknya fair dong. Yes. Tapi kalau lu mainin dia di asal-asalan, dia nggak keluar potensi terbaiknya, itu juga nggak fair. Ya gimana? Maksudnya gini, lu nggak mungkin menilai Vlahovic pada saat lu suruh dia jadi back kan gitu. Ya lu harus menilai Allegri bisa nilai itu. Lu harus menilai Vlahovic pada saat dia jadi striker kan gitu. Jadi nggak mungkin lu menilai pemain yang tidak dalam posisi terbaiknya. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Jadi kita masih bahas aja tentang Thiago Motta. Ya nggak tahu nanti pas kita tanya apakah Thiago Motta udah out atau belum. Jadi gue disclaimer dulu aja. Oke. Jadi Thiago Motta ini masih seru ya pemberitaannya, masih sering diberitakan ya. Hari-hari berita-berita Juventus masih sekitaran Thiago Motta nih. Gue lihat Mercato belum banyak lagi. Ya salah satunya Thiago Motta dikasih kayak bukan target ya, dikasih kayak notice ya bahwa lu harus melakukan ya keseimbangan dari taktikal, terus juga lu harus bawa tim ini harus punya grinta ya atau punya karakter ya untuk punya potensi menang lagi, terus ya bisa lebih sama ruang ganti itu bisa mungkin ya kalau sampai di notice gini kayaknya ruang gantinya udah panas kali ya. Iya mungkin. Ruang ganti, tapi kan sesi itu kita udah pernah ngomongin tentang ruang ganti ya. Nah jadi dengan notice seperti ini, apakah perpanjangan napas sampai VS Genoa ini akan benar-benar terjadi ataukah cuma lip service aja nih buat Motta supaya tetap mawas diri? Kalau lu melihat dengan notice seperti ini, apa yang lu lihat dari ini? Apakah kondisinya sudah mengkhawatirkan? Apakah ya wajar lah memang harus dikasih notice seperti ini? Kalau dari Adi gimana, Di? Ya mungkin ini adalah last dance-nya buat Motta kan ya. Karena lawan Genoa artinya ya last dance di bulan ini, maksudnya di bulan Maret kan. Karena kan next-nya lagi habis Genoa kan bulan April udah ganti bulan. Maksud gue last dance-nya di pertandingan ini di bulan ini. Ntar habis Genoa belum pecat last iya, dance lagi. Lanjut. Maksudnya kan last dance kan di bulan Maret. Maksudnya ya ini ya kalau kita lihat ekspektasi kan dari cara main itu sebenarnya udah harapan Juventus ini banget lah dari dulu ya. Wah, main sepak bola indah. Ternyata ketika main sepak bola indah hasilnya nggak indah gitu. Ya ini yang jadi kita main ketemu pelatih kayak Allegri pengennya main bagus. Nah, tapi beginilah hasilnya gitu. Tapi kalau gue lihat bahwa apa yang akan dibawa Motta di pertandingan lawan Genoa ya mungkin inilah pertandingan yang harus dimenangkan. Wajib nggak ada lagi. Kalau kata seri kalah itu nggak ada. Ya mungkin tiba-tiba pemainnya kayak Zidane semua jadi jago gitu. Tiba-tiba kita bisa menang gitu. Ya mungkin akan mengulangi lagi kayak lawan Verona yang di awal bulan kita main bagus. Tengah bulannya mainnya out lagi gitu. Jadi
kalau gue lihat bahwa ya ini Mota harus regroup lagi mumpung pemain-pemainnya ada yang nggak dipanggil timnas kan, jadi emang dia butuh lagi lah bagaimana dia harus komunikasi lagi, bangun lagi kepercayaan pemainnya ke dia, bagaimana dia harus bisa bagaimana memotivasi pemain-pemainnya lagi yang sampai sekarang kan pemainnya under pressure dan mentalnya emang lagi drop-dropnya nih pemain gitu. Oke, jadi last dance-nya lah yang paling gua bold. Ntar habis lawan Genoa masih kalah, last dance lagi. Oke, Li, gimana Li mengenai di notice nih, lu harus bisa mengangkat lagi suasana ruang ganti, terus juga masalah karakter mental. Jadi muncul berita seperti ini, biasanya kan berita itu kan udah terdegradasi dulu dari fakta aslinya, Ya, betul. atau bahkan bisa melebihi dari fakta aslinya. Ya. Dan menurut lu gimana? Yang pengen gua highlight di sini tuh kenapa baru sekarang di notisnya. Oke. Nah, yang notice itu kan sebenarnya kan ya balik tadi kayak di sesi sebelumnya kan kita bilang pola komunikasi nih antara director of football sama si pelatih. Kenapa ini baru lo bisa kasih flagnya tuh sekarang? Kalau menurut gua sejak kekalahan pertama kita di Liga di Napoli itu tuh udah ada indikasi kayak gini nih. Jadi di mana pertama Mota udah mulai suka menempatin pemain di posisi yang berkebalikan gitu loh. Yildiz di kanan, Nico di kiri, terus Bukan di potensinya ya, dia. bukan di potensi terbaik dia yang selama ini kita tahu gitu kan. Dan makin kesini kan indikasinya makin bener tuh. Terlepas dari kita ada beberapa kemenangan, tapi ketika kita gugur di Champions League, di Coppa Italia sama 2 kekalahan memalukan terakhir itu kan indikasi tersebut kan memang benar-benar terjadi yang mana pemain out of position terus kita Sampai Del Piero bilang di pertandingan itu kan, iya mau menang kok pergantiannya back. iya kita lagi ketinggalan yang dimasukin malah back. Terus kita possession tapi nihil gitu loh, possession sama peluang kan ya mandul gitu kan. Nah yang pengen gue highlight itu kenapa baru lo bisa lo galakinnya tuh sekarang. Harusnya ini dari sebelum yang namanya orang di jajaran manajerial atau board director, lo harusnya tuh udah punya kemampuan forecasting kayak gini nih, identifikasi awal masalah. Sekarang oke lah kalau memang lokasi warning kayak gini, tapi jadinya agak telat gitu. Yang gue takutkan ini malah bikin panik satu tim nih. Dan ini kan kita ada jeda berapa 10 hari kan buat dari international breaks. Yang gua harap please jangan ada yang cedera lagi deh di selama international break ini. Gua nggak ngerti deh nih. Kalau Prancis nanti cuma Kolomani doang kok. Iya, kita nggak tahu kan ya. Kelly kan nggak dipanggil, tenang aja aman. Bisa main. Tapi katanya dia nggak dipanggil aja kan cedera. Iya bener sih. Gatti pasti cadangan dia Gatti pasti Azuri. cadangan di Azuri ya. Semoga pasti nggak cedera pas latihan gitu. Yang main sih Vlahovic pasti. Ya intinya itulah kenapa Telat ya. telat gitu loh untuk digalakinnya itu baru sekarang. Dan kedua ya memang seperti yang tadi Adi bilang ya Genoa ini harga mati part 1. Oke, mungkin profil manajemen Juve adalah profil pejabat Indonesia. Baru berkoar-koar kalau sudah ada masalah. Oke, Ricky gimana nih? Ya, gue sih menilainya kenapa sekarang baru muncul notisnya mungkin karena memang baru kalah 2 kali kemarin ya. Kan lawan Napoli kan kekalahan pertama kan. Kekalahan pertama. Tapi kan dibantai 2 kali. Iya paham. Cuman kan intinya kan selama itu kan kita masih unbeaten tuh, masih belum kalah. Baru tersentuh kekalahan pertama kan di Napoli. Lalu kemarin kekalahan kedua di Atalanta. Dari kekalahan Napoli kekalahan ke Atalanta tuh kan juga jedanya kan cukup jauh kan. Bahkan kita sempat tren di 5 kemenangan beruntun Ya, itu. kemarin gitu. Jadi menurut gua kemarin tuh mungkin tadi Mas Ali bilang udah ada indikasi ultimatum di kekalahan lawan Napoli, mungkin udah ada di situ. Tapi karena trennya positif lagi, ya kan, makanya Juventusnya agak sedikit longgar lagi nih, gitu. Kalau gue sih nilainya begitu ya Bang ya mungkin ya. Dan dari pernyataan yang kemarin Fabrizio Romano udah kirimkan bahwa Giuntoli sudah berpesan, sudah mengatakan bahwa Mota akan aman sampai dengan akhir musim. Dia percaya dengan Mota segala macem. Ya gue masih percaya dengan statement itu sih, gitu. Karena kan memang Fabrizio Romano kan kita tahu sendiri kan masih jadi nomor 1 lah masalah jurnalis lah. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dibilang last dance, gue masih belum yakin juga ya dengan itu ya Bang ya. Kalau misalnya Ya kan lo mungkin emang mau stay. Kota. nggak, mungkin kalau kalah 2 kali kali, 2 kali beruntun lagi kalah, mungkin baru di out. Ntar gue bikin judulnya bubar aja. Juventus kalau udah kalah lagi. Singkat padat jelas ya. Oke, terus. Nggak, mungkin kalau kalah 2 kali lagi mungkin baru out.
mungkin baru out ya. Mungkin itu pun masih mungkin ya. Jadi kita nggak tahu ya. Tapi pasti dari manajemen Juve juga kan pasti targetnya masih di 4 besar musim ini dengan total 8 pertandingan lagi kita mesti butuh kemenangan sekitar 5 ya. 5 pertandingan untuk mengamankan tiket 4 besar. Gue udah hitung-hitungin sih kemarin. Sisanya tuh mungkin bisa kalah sekali dan imbang 2 kalian lah. Kayak gitu. Jadi targetnya masih cukup sulit sih Bang. Mengingat kita kemarin di sisa pertandingan terakhirnya pun masih banyak lawan-lawan sulit kan. Ada AS Roma ya kan. Roma, Lazio gitu kan. Itu kan masih papan tengah Boloknya semua masih tuh. ada juga. Boloknya ini kan Iya. besok gitu. Jadi Genoa besok. Oh Genoa, astagfirullahaladzim. Bologna berikutnya Bologna masih ada. Jadi masih agak sulit gitu dan harusnya memang apa namanya ultimatum ini memang sudah harus dikeluarkan memang gitu karena memang sekarang kondisinya udah cukup rumit sih. Oke, karena memang berangkat dari kekalahan, Iya. notis ini muncul ya. Muncul menurut gua. Ya wajar lah ya. Iya. Itu tanda masih hidup. Iya. Kalau nggak ada Bukti- notis sama sekali, Juve udah nggak hidup. Iya, ini bukti udah. bahwa klub ini masih dicintai kayak yang tadi Iya, gua bilang. Masih cintai, masih hidup. Masih belum jadi supermarket Iya. ya. Kalau pribadi gue untuk mengomentarin ini dari notis yang banyak itu, Mota harus fokus di salah satunya. Lu nggak bisa menguasai semuanya berubah secara cepat. Apalagi menguasai ruang ganti. Yang lu ajak ngobrol, yang lu temuin ini kan manusia ya. Lu kesel sama bos lu tadi malam, besok karena lu diajak di traktir mie ayam, nggak mungkin tiba-tiba langsung, wah gue senang sama lu bos. Nggak bisa. Itu butuh waktu lu untuk menyenangi bos lu lagi. Even lu disogok apa kayak. Karena kan sakitnya mungkin dari beberapa waktu kan. Ya kan nggak mungkin lu dalam satu waktu tiba-tiba switch. Ih gue jadi seneng nih sama Mota. Nggak mungkin. Ya. Itu perlu waktu. Lu harus pilih Mota salah satunya yang gua pikir paling masuk akal adalah starting base 11. Iya. Ini udah paling penting. Kalau Mota tidak menentukan starting base 11, ya menurut gue starting base 11 salah satunya jangan Kop main. Jangan Kop Menes main, jangan Nico main. Yildiz main, Chico main, Colomani main, Thuram main, Locatelli main, McKennie main. Gatti Kalulu main, Cambiaso main, Weah main. Udah itu terus aja sampai habis. Kalau Mota memang mau ingin menyelamatkan karirnya, mau ingin oke sama karirnya, lu nggak bisa memperbaiki keseluruhan, tapi lu harus pilih salah satu fokus di sana. Karena menurut gua kalau lu kuasain ruang ganti secara cepat segala macem untuk butuh orang respect segala macem itu kan pakai waktu ya. Pakai waktu dong. Nggak mungkin lu tiba-tiba dalam semalam tiba-tiba lu nggak suka sama orang tiba-tiba langsung jadi suka. Gua rasa perlu waktu lah. Namanya juga manusia ya nggak. Jadi menurut gua itu lu fokus sama starting base 11-nya Mota. Tapi kalau Mota masih ngerasa ini adalah eksperimen laboratorium ya udahlah. Nggak jelas udah. Oh ya, satu lagi gue kelewatan tadi Bang. Ada satu lagi mungkin yang gue kritik ya. Gue menilai Thiago Motta belum punya jenderal di startingnya dia, di lapangannya dia gitu Bang. Karena dari beberapa pertandingan terakhir pun bahkan sampai McKennie aja jadi kapten ya nggak sih? Kita nggak Ya, punya emang kapten. nggak jelas juga. Kita dia nggak punya apa kapten ini. yang Adi Locatelli, jelas oh. gitu. Dari awal musim Gatti yang main, terus Locatelli yang jadi kapten, terus akhirnya McKennie jadi kapten, Kop Meiners jadi kapten. Semuanya jadi kapten. Iya. Gue ngeliat nih Makanya- jadi kapten tuh di. Makanya gue menilai kayak tidak ada low spirito orang yang dihormati di lapangan gitu. Ya sekumpulan orang-orang yang jago main bola aja gitu. Oke, jadi emang ada unsur leadership yang memang Ya, kurang leadership. ya di lapangan. Oke, kita langsung maju lagi pertanyaan selanjutnya mengenai ada berita menarik nih testimoni dari Tek ya. Mantan kiper kita. Mantan kiper kita. Apakah ini bisa menggambarkan Juventus hari ini? Di Barcelona itu main ya happy, memang mengejar apa kepuasan, ya kan joy gitu, kesenangan, kepuasan untuk bermain bola hasrat ya. Tapi kalau di Juventus itu adalah result. Nah, apakah ini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya Juventus harus cari orang-orang yang fokusnya sama result, bukan fokusnya sama sebuah proses, tapi fokusnya sama result. Harusnya begini nggak sih sebenarnya Juventus itu guidance-nya untuk ke depan gitu nggak sih, Li? Menurut gue saya sendiri lip service aja deh. Iya, I mean, Ya karena dia lagi main terus aja kali. iya, karena satu dia lagi main terus, Barcelona juga lagi top of the league, lagi bagus mainnya. Coba kalau pertanyaan ini ditanyakan ketika Barcelona lagi jelek, gue yakin pasti beda jawabannya. Dan di mana-mana semua klub bola itu pasti result oriented kok. Beda caranya aja. Ada yang memang caranya main cantik, ada yang memang caranya pragmatis gitu. Ujung-ujungnya pasti semua result oriented Yes, sih gue bilang. Oke, ya memang hampir keseluruhan maunya ya result ya. Iya. Karena kan duit udah berputar di sana. Yang mau nggak apa-apa kalah asal main bagus itu cuman Arsenal.
Enggak adalah salah satu pundit itu ya. Yang berkepala pelontos ya. Oke, kalau dari Adi gimana nih? Ya, statement Chesney ini kan menggambarkan bahwa Juve sama Barcelona tuh dengan sistem yang berbeda gitu. Jadi dia ngasih tahu nih, kalau gue pas main di Juve, ya yang dikejar tuh cuma menang, karena emang itu yang yang dibutuhin. Terserah mau mainnya kayak apa, mau main parkir bus kayak mau goblok defense, terserah lu mau main kayak apa, yang penting gue 3 poin harga mati. But di Barcelona itu berbeda, karena yang dipuaskan itu adalah masyarakat Catalunya. Gitu, kemenangan 3 poin itu bukan sekedar menang di lapangan, tapi kemenangan di seluruh masyarakat Catalunya. Makanya mereka bermain dengan hati, mereka bermain dengan filosofi yang sudah dibangun dari tahun 90-an, yang dimana ya pemainnya harus main seperti itu gitu. Jadi kalaupun kalah dengan pola seperti itu, ya mungkin fansnya masih bisa terima karena lo tidak meninggalkan filosofi yang sudah dibangun gitu. Ini yang yang menurut Chelsea ya mungkin beginilah di Barcelona yang dia rasain sekarang, yang beda sama Juventus. Ya mungkin itu dia menggambarkan bahwa perbedaan Juve sama Barcelona saat ini. Walaupun dia ada rekor, dia selama dia main dia belum kalah, itu luar biasa di tim itu gitu. Jadi ya mungkin lagi happy lah jadi tim itu. Pasca dari pensiun tiba-tiba main di Barcelona tuh ya mungkin gak kepikiran sama Chelsea kali itu. Iya. Jadi ada POV lagi bahwa memang budaya yang berbeda, dan di sana juga karena ada motivasi dari rakyat Catalunya yang memang pengen dia notice tersendiri kan. Iya kan, dia kan pengen merdeka kan gitu kan. Nah dari Ricky gimana, Rik? Iya, menurut gua agak aneh ya pernyataan kalau misalnya tanpa proses tadi yang lu bilang. Tanpa proses ada hasil gitu. Menurut gua lu bisa mendapatkan hasil dengan proses gitu kan. Jadi menurut gua memang ya yang tadi Adi bilang, kalau misalnya di Juventus result oriented, sebenarnya di Barcelona juga pasti begitu lah ujung-ujungnya. Iya gak sih? Cuman cara mereka memainkan sepak bolanya aja yang berbeda gitu. Ya beda lah permainan Italia dengan Spanyol gitu kan maksudnya. Jadi ya lip service sih. Lip service aja sih menurut gua ya kan. Kayak dia lagi happy aja, bener kata Adi tadi, dia lagi happy aja di Barca gitu, belum pernah kalah dan main terus gitu kan. Jadi ya dia lagi bangga-banggain timnya aja lah gitu. Jadi di Juventus juga udah seneng kok dapat piala banyak. Oke, berarti kita tunggu pada saat kalah. Teks seperti apa komentar tentang Juventus. Oke, kita langsung geser aja di pertanyaan terakhir. Ya ini. Nah ini selalu menjadi materi pada saat international break, yaitu adalah Locatelli nggak dipanggil-panggil lagi. Apa sih yang bikin Locatelli ini susah dipanggil? Tapi memang kita juga menotis juga ada salah satu komentar di Suara Juventus ini ada yang mengatakan Locatelli juga jelek gitu loh. Jadi pertanyaan gua adalah, Locatelli emang jelek atau bagus sih? Kalau emang bagus kenapa nggak dipanggil timnas? Itu maksud gua. Kalau memang jelek, ya wajar dong nggak dipanggil timnas. Tapi kenapa jadi pemain inti Juve? Kan gitu logikanya ya. Jadi kalau Locatelli itu bagus, kenapa Spalletti tidak memprioritaskan dia? Tapi kalau Locatelli jelek, kenapa dia jadi pemain inti Juventus? Entah di Allegri atau Motta, kenapa nggak dicadangin aja? Gitu loh. Kalau menurut Adi gimana? Kalau menurut gue ya Locatelli emang pemain bagus sih bang. Cuman maksudnya pelatih kan punya selera, punya karakter pemain sendiri gitu ya. Mungkin dari Locatelli kalau untuk karakter Spalletti yang hobi regista yang lebih stylish, yang tidak ngandalin hanya cuman rasa gerusuk aja ya, maksudnya yang bukan tukang pukul, ya mungkin si Locatelli kan kalah saing di situ bang. Tapi kalau untuk main di Mezzala saingannya lebih berat lagi gitu kan. Jadi emang pasca Euro 2021 ya yang setelah digeser sama Verratti, Locatelli langsung di timnas tuh langsung turun kan performanya kan. Jadi emang untuk posisi di timnas itu emang vital. Dia harus main sesuai role-nya. Lu mau mainnya kayak apa? Di Juve mainnya double pivot, ya lu di timnas mainnya kayak apa? Artinya kualitinya dia nggak bisa ngejar dong. Ke Mezzala tadi kata sulit. Iya, karena kan saingannya juga banyak. Karena pemain yang dipanggil timnas mainnya di Mezzala satu musim di liga gitu. Sedangkan Locatelli ganti-ganti. Jadi dia harus fit in dulu, lu main di mana, lu akan bisa jadi pemain itu. Kalau kita bandingin sama Samuel Ricci, Provela kan mainnya regista semua di klubnya. Ya, gak ada yang mainnya tiba-tiba ganti-ganti, apalagi ketika dia dilatih Allegri itu udah menunjukkan bahwa dia udah downgrade secara level main di Mezzalanya, karena udah banyak kan main di regista, tapi registanya bukan regista level Pirlo, levelnya level Gattuso dipaksa jadi Pirlo gitu. Ya, jadi secara main ya mungkin nggak cocok sama Spalletti saat ini gitu, bukan karena jelek, karena emang nggak cocok aja. Oke, karena nggak cocok ya, dia nggak fit in sama apa yang diinginkan sama Spalletti. Nah kalau lo bagaimana Rick melihatnya? Apakah ini masalah quality atau emang Spalletti nggak cocok aja? Iya nggak cocok aja Spallettinya. Karena kalau dibilang jelek enggak ya. Kalau kita lihat ratingnya ya di average all game yang dia mainkan itu rating dia ada di 7,16, 7 bang.
Ya kan, mana ada pemain jelek ratingnya 7. Ya nggak sih, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya touch per gamenya itu sampai 76% di setiap pertandingan, average all pertandingan yang dia mainkan. 7 lagi 76% gitu kan. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dia juga punya tackles, areal duel won-nya tuh sampai 64%. Jadi menurut gua dia sosok yang cukup fit dan sangat cukup lengkap untuk mengisi pemain-pemain di lini tengah sebuah klub. Dan Juventus menurut gue beruntung punya dia. Gitu. Jadi kalau dibilang jelek menurut gue enggak ya. Tapi sayang juga ya nggak dipanggil kayak gitu. Misalkan itu bagus, tapi kenapa enggak? Nah itu dia alasannya mungkin tadi udah dijelaskan. mengakomodir si Locatelli. Ya alasannya mungkin tadi udah dijelaskan sama Adi tuh, cukup jelas, cukup nyata gitu. Karena memang tidak fit dengan taktikal yang diinginkan Spalletti di timnas gitu. Dan pemain-pemain yang sesuai dengan posisi-posisi yang diinginkan oleh Spalletti mereka udah punya di situ. Gitu. Kakeknya ada orang Indonesia nggak tuh kira-kira? Kali kakeknya Mulyono atau siapa? Daripada nggak dipanggil Italia, siapa tahu bisa ke timnas Indonesia. Canda. Oke, gimana Li? Menurut gue Locatelli itu kita lihat sejarah dikit deh. Lo kalau mau lihat permainan terbaik Locatelli adalah di satu musim terakhir dia di Sassuolo atau dua di Euro 2001. Dia itu benar-benar diutilize oleh yang kita paling sering nonton dulu deh. Saat itu diutilize dengan sangat maksimal oleh Mancini. Locatelli itu satu, dia bukan regista. Dia pure Mezzala, Mezzala memang. Jadi lo nggak perlu banyak sebenarnya ya, lo nggak perlu banyak touch bola, tapi lo bisa ngalirin permainan, lo masuk ke kotak penalti, lo bantu bertahan, lo lindungin regista. Di timnas Italia zamannya Mancini itu works banget. Dulu lo ada Jorginho, ada Verratti, kiri kanannya Barella, Locatelli. Barella, sorry. Itu jalan banget. Nah sementara pada saat yang sama setelah Euro dia pindah ke Juve sama si Allegri dimaininnya jadi pure regista. Oke lah, itu mungkin mendevelop skill dia di passing range, di ngebuka permainan. Tapi jatuhnya jadi ngilangin potensi dia terbaik dia di Mezzala. Ketika sekarang dia balik lagi di eranya Motta buat jadi double pivot yang sebenarnya mau difungsikan buat naik turun juga kan. Itu tuh dia jadi kalau gue ngeliatnya dia jadi apa ya, kayak gue pindah lagi nih role-nya. Gue potensi memang sebenarnya bagus, tapi itu dia kayak yang tadi Adi bilang, ketika pool dimasukin ke pool pemain-pemain untuk timnas, pemain-pemain yang dipanggil udah timnas itu yang posisinya ajak di situ terus. Lo Barella, Tonali, dua pemain itu udah super banget. Lo kalaupun dia masuk timnas pasti jadi cadangan either Barella atau Tonali. Dan sebenarnya mungkin pada lupa di international break sebelumnya Locatelli dipanggil. Locatelli dipanggil, tapi memang dapat jatah mainnya dikit. Dia masih Spalletti lebih prefer, mungkin ini likes dislike ya, si Samuel Ricci. Itu tipe-tipe pemain kayak gitu tuh mungkin kalau DM kalau nggak yang regista sekalian, yang tukang jagal sekalian. Maka dulu di Euro 2022 Cristante kan yang dipanggil, bukan Locatelli, nggak jelas banget kan itu kan. Makanya nggak jalan. Ya itu dia, tapi jadi kalau menurut gua kesimpulannya Locatelli itu right man at the wrong place. Potensi buat jadi box to box ada, tapi nggak pernah dimaksimalin karena role-nya tuh kerap berubah gitu loh. Sayang banget. Jadi di Juve menurut gua kalau pertanyaan Locatelli bagus apa enggak, bagus. Balik lagi pelatih bisa lihat potensi terbaik dia nggak? Berarti gitu. Dengan kata lain Allegri yang ngancurin Locatelli dari awal. Bisa jadi bukan ngancurin ya, tapi developmentnya jadi jadi nggak maksimal gitu loh. Kita ngarepin dia untuk jadi the next Marchisio gitu, box to box jempolan, tapi ternyata 1-2 musim jadi ke halt gara-gara dipaksa main jadi regista. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi materi terakhir kita tentang Locatelli ya, bahwa nanti kalau international break jangan ngomongin Locatelli lagi kita. Entah dipanggil atau ya udahlah finish, Locatelli nggak bakal bisa ke timnas Italia. Oke teman-teman, itu aja dari kita ya mengenai sesi 2 kita kali ini. Tetap seru, obrolan di Sore Juventus semuanya seru-seru. Jadi jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa juga lu join membership supaya ikutan ngomong. Dan terima kasih lagi sekali lagi Adi, Ali, dan Ricky atas waktunya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Fino alla fine, Forza Juve!